dari memasang tangki dan water pump dengan satu pipa untuk supply dan untuk output. Pertama kita mulai dari dalam tanah. Ini bisa sumur dari bor-boran atau sumur besar. Ini dipasang pipa 1 inci menuju kepada water pump atau sanyo. Jangan lupa di sini disimpan tusen khusus untuk dalam sumur, itu sudah ada tersendiri. Dan ini kabel untuk mengarah kepada stop kontak sanyo. Ini outlet. Nah, outlet dari sanyo atau water pump untuk menyuplai ke atas ke arah tandon atau tangki. Ini adalah automatic handle yang memakai pelampung sebesar bola plastik untuk poli itu. Pastikan ini pelampung yang cukup besar, karena di toko-toko tangki ini pelampung ini selalunya kecil-kecil atau segenggam tangan yang berwarna oranye. Itu sebenarnya untuk flush, itu kloset yang model sangat lama dulu. Yang ini adalah outlet dari tangki, kita jadikan satu. Ini adalah tusen dan kita jadikan satu kepada pipe supply. Perhatikan cara pasang tusen, karena tusen itu cuma satu arah kepada outlet ke pipe supply. Dan ini adalah stop ball atau kran buang untuk mencuci tangki. Jika kedua outlet tangki kita jadikan satu, di sini kita pasang kran lagi untuk membatasi air kotor ketika kita mencuci tangki, kotorannya tidak mengalir ke pipa-pipa yang lain. Nah, di sini ada satu stop ball atau kran untuk emergency. Ketika tangki ada masalah, kita cukup terus langsung memakai air dari sanyo atau water pump. Kran atau stop ball ini kita tutup. Nah, ini T. Nah, ini untuk keperluan kita bagi kemanapun kita mau, ke dapur, ke jamban, atau di sebelah kiri kanan rumah, start dari sini. Ketika kita mau memakai air dari tangki saja, ketika air sudah penuh, kita tutup stop kontak di sini. Ini kita tutup. Maka air akan mengalir menggunakan tangki saja tanpa kita harus menghidupi water pump. Pastikan ini stop ball ini selalu terbuka. Walaupun kita mau memakai water pump, kita tidak perlu menutup ini, karena di sini sudah ada otomatis pelampung. Ketika tandon penuh, dia akan menutup. Dan di sini ada tusen. Ketika air pump hidup, stop dari tusen ini akan menutup. Jadi air tidak akan masuk ke tangki melalui bawah. Jika kita mau memakai air tangki, cukup kita tutup switch saja. Penggunaan cara ini adalah cukup simpel, kita bisa menghemat beban listrik ketika kita menutup stop kontak dan kita memakai air dari tangki. Pastikan untuk pemasangan ini menggunakan pipe atau pipa 3/4 inci atau 3/4 dim. Itu sama saja, cuman sebutannya yang berbeda. Kelebihan dari cara pemasangan ini adalah kita bisa memilih mau memakai pump atau mau memakai tangki. Cukup kita melakukan on off di sini. Tangki penuh kita off, kita pakai tangki. Kalau kita mau pakai
water pump atau sanyo, setiap saat kita cukup hidupkan stop kontak. Dan kelebihan satunya lagi, ketika menservis ini otomatis ini, kita tidak takut terkena setrum, karena kadang ada kesalahan pemasangan kabel. Biasalah tempat kita kadang kita tidak betul-betul mengombinasikan warna untuk aliran listrik min dan plus. Kadang kita memakai kabel trikol yang akhirnya campur aduk, warnanya bercampur-campur antara min dan plus. Nah, ini stop kontak atau stop ball ini, stop kontak air lah, ataupun stop ball ataupun kran, ini fungsinya untuk emergensi saja. Jika tangki ada masalah, kita tutup di sini, kita bisa terus pakai ini. Jadi semuanya bisa standby tanpa ada masalah. Dan banyak orang yang takut kenapa kita pasang seperti ini, takut dengan tingginya beban start dari water pump. Untuk menghemat start dari water pump, kita harus memakai cara yang sedikit manual. Pagi kita isi penuh tangki, terus kita tutup. Begitupun saat petang, kita isi penuh tangki, stop kontak, kita tutup. Jadi kita tidak terpengaruh oleh beban listrik start dari water pump. Kita bisa menghemat start dari water pump, karena water pump sekali hidup mengisi tangki dengan penuh, itu bebannya lebih ringan daripada harus start off mengikuti buka tutup dari kran yang kita pakai. Selamat mencoba, semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua.